Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini. Salawat tak lupa kita aturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita kembali ke jalan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, kata budaya itu sendiri adalah suatu bahasa yang berasal dari dua bahasa, yakni Sanskerta dan Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya berarti budaya, yang artinya bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere, yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yang pertama sistem religi atau yang juga dikenal sebagai kepercayaan. Ialah suatu hal yang menyangkut maupun berhubungan dengan keyakinan. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah sebuah pengucapan indah pada suatu elemen budaya atau kebudayaan yang mampu menjadi alat perantara utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Yang ketiga, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan membahas pada ilmu pengetahuan tentang kondisi alam di sekeliling manusia dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Selanjutnya yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh suatu masyarakat meliputi cara bertindak dan berbuat secara keseluruhan. Yang kelima ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Yang keenam, sistem mata pencaharian merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kesenian bisa diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis. Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Adapun fungsi-fungsi budaya. Fungsi budaya yang pertama yakni berfungsi sebagai identitas. Budaya merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban suatu masyarakat maupun sebuah negara. Identitas tersebut dapat dijadikan sebagai pembeda antara bangsa atau kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Fungsi budaya yang kedua yakni sebagai batas. Hal itu maksudnya bahwa budaya bisa menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan kelompok atau bangsa lain. Fungsi budaya ketiga adalah sebagai pembentuk perilaku dan sikap. Dari pengertian budaya, dikemukakan bahwa budaya adalah wujud dari struktur sosial yang berasal dari gagasan manusia dan pemikiran. Adanya budaya dalam sekelompok masyarakat berfungsi sebagai sebuah komitmen. Hal itu artinya bahwa terdapat budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen atas suatu hal dalam kelompok masyarakat yang bernilai lebih dari kepentingan masing-masing individu. Seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalam budaya terdapat unsur bahasa baik berupa bahasa lisan maupun tulisan, yang merupakan sebuah sarana komunikasi bagi manusia.
Hal itulah yang menjadi fungsi dari budaya, yaitu sebagai media komunikasi. Budaya yang terdiri atas berbagai bentuk dapat juga menjadi media komunikasi yang dipakai guna menyampaikan pesan atau makna tertentu lewat suatu produk budaya tersebut, seperti melalui budaya tari, musik, maupun lain sebagainya. Membicarakan hal seputar budaya Indonesia mungkin memerlukan waktu cukup panjang. Terlebih, negara kita memiliki begitu banyak keragaman budaya di setiap suku, daerah, bahkan pulau sekalipun. Terpecah lagi menjadi beberapa jenis seperti tarian, kesenian, kerajinan, pakaian, dan bahasa. Kebudayaan Indonesia hadir sebagai pelengkap bangsa, diibaratkan sebuah pakaian yang akan membalut diri ini kemanapun kita melangkah. Dari kebudayaan ini juga tak jarang kita dapat mencari penghasilan dengan jasa atau menekuni proses penciptaan suatu karyanya. Namun beberapa tahun terakhir, jati diri kita ini berangsur punah. Generasi lama terlalu lelah untuk dapat meneruskan segala upayanya melestarikan budaya. Generasi muda seakan tutup mata dan tak ingin bergabung untuk melanjutkan apa yang sudah dititipkan padanya. Mereka lebih memilih menolehkan ke arah budaya asing dan meninggalkan perlahan indahnya karya orang-orang terdahulu. Para hadirin yang berbahagia, bukan tidak mungkin suatu saat nanti kita semua benar-benar akan kehilangan budaya asli Indonesia. Membiarkan pihak lain merampas apa yang menjadi hak milik kita, ini sungguh memperhatikan jiwa cinta tanah air kita. Saat ini kita memang sudah tidak tinggal di zaman yang kuno. Semua bergerak ke arah modern, di mana budaya penuh kecanggihan teknologi lebih menarik untuk diteliti ketimbang mempertahankan sesuatu yang sudah terlihat usang. Disinilah peran penting para generasi muda untuk cepat bertindak dan membuka kesadaran mereka akan budaya kita, memanfaatkan perkembangan zaman tanpa melupakan ragam kekayaan Indonesia secara turun-temurun tanpa penerus. Memperjelas fungsi dan tujuan mereka untuk membantu melestarikan budaya, dimulai dengan hal terkecil, yaitu mencoba menumbuhkan dan mencintai budaya bangsa kita sendiri. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membuka pikiran dan kesadaran para generasi muda tentang harus seperti apa ke depannya ketika melestarikan kebudayaan Indonesia saat ini. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.